Amin. Amin. Oke, kita langsung absen aja ya. Abian, Hadir, Bu. Acep, Hadir. Adif, Hadir. Afdal, Afriza, Agis, Ainia, Akmal, Hadir. Anora, Hadir. Azman, Bella, Chandra, Cataya, Cendira, Davina, Fatir, Ginanjar, Hikmal, Keisha, Keira, Keiza, Ian, Marfeandra, Hadir. Medina, Mercy, Muhammad, Aldi, Izin, Muhammad, Raka, Muhammad Aldi, terus Muhammad Fikri, Khairul, Davino, Rakan, Nazmia, Putri Syira, Rabil, Hadir. Raditya, Hadir. Raditya Adi, Rahma, Salsabila, Siti, Viola, Wina, Winda. Oke, ada yang belum disebut? Oke, udah disebut semua. Nah, untuk pembelajaran hari ini, sebelumnya Ibu ingin bertanya dulu, minggu lalu kalian sudah belajar apa? Maestro tari. Oke. Nah, untuk pembelajaran ini, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama diharapkan peserta didik mampu untuk menerapkan sifat mandiri melalui model non direktif. Kedua, melalui model non direktif learning
monyet. Oke, tadi betul yang udah disebutkan oleh beberapa teman kalian itu tari tradisional yang ada di Jawa Barat. Nah, kira-kira kalau kalian bisa membedakan apa sih perbedaannya tari tradisional sama tari yang mungkin lagi ngehit sekarang, misalnya K-pop, ada yang bisa tahu perbedaannya ada di mana? Apa? Sebenarnya kalau tari tradisional itu tariannya yang diturunkan. Kalau misalnya itu kan yang masa-masa sekarang modern. K-pop pasti. Nggak boleh gitu. Oh iya, nggak boleh gitu. Terus ada lagi selain tadi kalau kata Agis tari tradisional itu gerakannya turun temurun. Kalau misalnya tari K-pop atau modern itu berarti gerakannya gerakan masa kini. Ada lagi mungkin yang punya pendapat lain? Ayo apa? Gak apa-apa, kita coba. Terus salah satu ciri khas tari tradisional, apalagi tadi selain gerakannya turun temurun. Kostumnya gimana? Unik. Uniknya kayak gimana tuh? Kalau keunikan kostum dari tari Jawa Barat, contohnya kayak gimana? Bagus Bu, pernikna. Misalnya tadi tari merak, keunikan kostumnya di mana? Di bulu-bulu merak. Ya betul, di sayapnya, di aksesoris kepalanya yang menyerupai burung merak. Oke, jadi dari tadi jenis tari tradisional, terus perbedaannya dengan tari K-pop, kira-kira ada yang bisa memberikan pengertian nggak tari tradisional itu sebetulnya apa? Apa Kak Wina? Gak apa-apa, kan tadi udah tuh temennya udah. Ibu. Kan tadi temennya udah menjelaskan tari tradisional itu gerakannya turun temurun, tari tradisional itu kostumnya unik. Jadi tinggal kalian gabungkan, jadi tari tradisional itu tarian seperti apa? Ayo jawab. Apa tadi? Tari tradisional adalah terus Menjelaskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Tarian ini biasanya terkait erat dengan kehidupan sehari-hari, upacara adat atau budaya. betul ya. Jadi tari tradisional adalah tari Yang diwariskan secara dan turun-temurun. oleh Oke, gerakannya dibuat langsung oleh masyarakat setempat. Oke, biasanya tari tradisional itu erat nggak kaitannya sama daerah? Erat. Contohnya gimana? Kalau tari tradisional, kita ambil contohnya di Jawa Barat deh. Kalau tari tradisional Jawa Barat, ciri khas masyarakat Jawa Barat itu apa? Ipong. Ini jaipong. Nah, Jaipong itu termasuk tari Jawa Barat yang seperti apa? Gerakannya seperti apa? yang gerakannya tuh mengiringi ketukan. Oke, ketukan. Nah, bicara soal ketukan itu pasti diiringi musik. Nah, Ya. musiknya biasanya pakai apa? Emang kanjung. Gong. Nah, kendang sama gong itu salah satu alat musik Jawa, dari Sunda. dari Sunda. Nah, kalau misalnya tarinya dari Kalimantan, berarti pakai alat musiknya khas mana? Kalimantan. Nah, berarti salah satu ciri tari tradisional tadi ada apa? alat musik. Diiringi oleh alat musik Tradisional. masing-masing. Oke, tadi kita udah tahu pengertian tari tradisional. Terus ciri-cirinya satu tadi udah disebut. Ada lagi yang bisa tahu ciri-ciri tari tradisional? Sebenarnya udah ada dua tadi. Yang pertama musik, yang kedua kostum, yang ketiga Erat dengan hal mistik. alat dengan hal
Ritual. Ritual, betul. Upacara adat, betul. Betul, betul. Jadi itu termasuk salah satu Ayam fungsi. kopi hidung. Tadi ada fungsinya ritual. Nah, terus selain ritual ada apa lagi? Upacara adat bisa masuk ke sini. Upacara adat. Nah, fungsi yang kedua tari tradisional apa lagi? Religi sebenarnya bisa masuk ke ritual. Ada lagi? Hiburan. Nah, kalau tari jaipong itu biasanya untuk hal mistis atau bukan? Bukan. Justru jaipong berarti sebenarnya untuk hiburan. Terus yang ketiga apa lagi? Pendidikan. Boleh. Kalau pendidikan berarti tari tersebut disosialisasikan atau dipentaskannya di mana? Sekolah. Untuk menyebarkan nilai-nilai pendidikan. Ada lagi fungsinya? Oke, betul. Misalnya ada yang bisa kasih contoh tari untuk komunikasi. Apa sih? Itu komunikasinya apa tuh? Ritual hujan? Naon? Oh, tidak. Ayam kopi hidung. Ya, pokoknya ada fungsi tertentu berarti. Terus kalau misalnya di daerah ya apa sih Jawa Barat, di daerah Priangan Selatan kalau nggak salah, itu ada yang namanya kayak Dewi Sri itu untuk biasanya untuk hiburan. Ada juga tari yang punya peran lain. Ada lagi fungsinya? Menyambut tamu, betul, boleh. Nah, terus selain fungsi, kira-kira tadi kita udah belajar soal definisi, terus udah bicara soal ciri-cirinya juga, udah bicara soal fungsinya juga. Ada lagi selain ini? Fungsinya udah. Unsur tari boleh. Kalau unsur tari sebenarnya tari tradisional, tari daerah ataupun tari kreasi pasti punya berapa unsur? 3 unsur utama apa aja? Uang. Wiraga, wirasa, wirama. Wirata, wirama, wirasa, betul. Nah, kalau wiraga itu apa berarti? Unsur yang berhubungan dengan gerakan. Jadi kalau menari gerakannya harus Baik, sesuai irama. sesuai irama. Terus kalau misalnya gerakannya menggambarkan sosok yang gagah, berarti gerakannya harus gimana? Gagah. Nah, kalau tadi contohnya misalnya tari merak. Tari merak itu berarti gerakannya gerakan yang seharusnya itu seperti apa menurut kalian? Gimana hewan merak? Maksudnya kayak lompat-lompat atau lincah atau lambat. Betul. Nah, terus tadi yang kedua apa? Setelah wiraga? Wirama. Kalau wirama apa? Gerakannya mengikuti irama. Contohnya tadi ya, yang sudah disebutkan kalau misalnya tari tradisional Jawa Barat berarti pakai pengiringnya juga alat musik di Jawa Barat, betul. Dan ada kesesuaian antara gerak dan musik. Jangan sampai kendangnya di sini, dia baru gerakan doangnya di sini. Itu berarti enggak wirama. Ini wiramanya berarti enggak tepat. Oke, yang ketiga tadi setelah wiraga, wirama, wirasa. Apa tuh wirasa? Oke, menyampaikan perasaan atau ekspresi. Contohnya tari merak lagi. Tari merak yang kalian tahu ekspresinya seharusnya seperti apa? Seperti muka merak. Muka merak kayak gimana? Kayak itu ablahu. Gimana? Muka merak seperti apa? Maksudnya kayak ekspresi yang lebih gimana? Kan yang ditonjolkan tuh keestetikanya ya. Keestetikannya dari tari merak. Berarti cantiknya merak dong. Nah, berarti kalau cantik ekspresinya harus gimana? Senyum, menebarkan pesona. Selain itu, ada yang bisa memberi contoh tari, tapi yang pembawaannya itu ekspresi
Bet. Yang ini gerakannya. Nah, Jojo. Nah, Jojo. Bet. Iya, apa namanya? Ayo. Tulisannya teh. Tari. Iya. Ini si Nanda dulu. Tari. Tari. Tari ton. Ada lagi. Dan tadi kita udah ke daerah Sumatera, Kalimantan di Jawa Barat. Kalau misalnya ke daerah yang lebih jauh, Rolling and action. Lebih bagus gerakannya. Lebih bagus. Good. Oke, dari materi yang ini apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Kalau kalian nanya nanti ibu yang balik bertanya. So,